Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Soleh Jensen Channel pada kesempatan hari ini atau kali ini saya tidak sendirian, tapi saya sudah ditemani sama sahabat saya, yaitu Pak Iman Budiman Eskom. Beliau merupakan salah satu guru di SMP Nulisan Banjaran yang mengemban tugas sebagai guru informatika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait tentang rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Nurul Ihsan Banjaran. Oke, Pak Iman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Gimana Pak? Ya. Oke, Pak Iman. Ya. Oke, saya akan bertanya, kira-kira menurut Pak Iman secara pribadi apa sih yang melatar belakangi siswa-siswi itu minat motivasi belajarnya itu sangat kurang atau baik dikatakan rendah gitu? Okay. Sebenarnya untuk melihat permasalahan di situ kita ada beberapa aspek untuk menilainya. Yeah. Si peserta didik itu rendah dalam minat pembelajaran. Yang pertama itu memang guru ketika menjelaskannya itu memang belum detail. Jadi artinya si siswa itu masih pusing. Ini alurnya kemana, seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mungkin memang minat si peserta didik itu bukan pada pembelajaran tersebut. Mungkin ada beberapa materi yang lain. Contoh misalkan si anak A dan si anak B, kita tidak bisa samaratakan untuk si anak A dan si anak B. Contoh si anak A memang sukanya di dalam bidang pendidikan agama Islam. Kemudian yang siswa yang B itu di komputer. Dari sini kita bisa melihat dan menilai antara si A dan si B, minat untuk belajarnya itu akan berbeda antara pembelajaran di informatika dan juga di PAI. Kenapa? Karena masing-masing punya perbedaan, ya. Itu bisa salah satu faktor yang paling dominan gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya siswa itu perlu yang namanya arahan dari guru. Nah, bagaimana seorang guru dapat menganalisis si anak itu, apakah dia daya belajarnya rendah atau sedang atau baik. Nah, jangan-jangan gurunya juga belum memahami si anak itu rendahnya itu karena apa, faktor apa. Nah, yang kedua memang kita harus mencari faktor yang paling penting untuk menggali informasi si anak ini kenapa bisa sampai untuk minat belajarnya ini sangat rendah. Nah, kalau misal kita udah mengetahui akar masalahnya di mana, maka kita akan punya solusi dan strategi kepada siswa-siswa tertentu. Tentunya dari satu kelas itu pasti ada 1-2 orang yang berbeda dengan yang lainnya dari media minat belajarnya. Jadi kan pasti ada 1-2 orang. Itu kalau misalnya personal. Oke. Terima kasih untuk Pak Iman untuk bincang-bincang kita hari ini. Saya di sini sudah ada beberapa catatan ya hasil wawancara dengan Pak Iman. Kenapa siswa itu rendah motivasi belajarnya? Yang pertama, guru menjelaskan kurang detail ya. Jadi kita selaku dewan guru mungkin ketika kita menjelaskan materi di dalam kelas itu harus lebih detail lagi supaya mereka itu lebih mengerti, lebih paham dan lebih termotivasi lagi. Kemudian yang kedua, minat siswa itu bukan pada pelajaran tersebut. Jadi bisa saja misalnya siswa si A itu sukanya pelajaran komputer, tetapi mungkin dia ketika pelajaran yang lain itu kurang berminat ya, karena sehingga motivasi belajarnya itu menjadi kurang gitu. Kemudian yang ketiga, perlunya arahan dari seorang guru, atau mungkin ini kaitannya dengan motivasi. Jadi kita selaku dewan guru sebelum kita memulai pembelajaran di kelas itu harus lebih dahulu ngasih motivasi kepada siswa dan siswi kita ya, biar mereka itu lebih semangat. Siapa tahu mereka datang dari rumah ke sekolah itu sedang punya masalah, punya beban atau apa, makanya di sana kita perlu menganalisis faktor-faktor yang bisa mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar itu. Mungkin itu saja. Ada tambahan lagi Mas. Iya, siap. Nah, solusi yang paling bagus kalau menurut saya adalah antara pihak sekolah, guru, kemudian warga sekolah dan juga orang tua ini perlu adanya kerjasama. Nah, bagaimana kita memantau, kan kita guru itu kan terbatas ya waktunya.
Nah, pola silaturahmi dengan orang tua itu mampu meningkatkan kualitas belajar yang C-nya rendah menjadi baik. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu ya di rumah itu si anak itu lagi ngapain gitu. Oh, iya. Kadang-kadang kan kalau misalkan yang tidak terpantau lagi main HP dan sebagainya. Nah, betul. pola komunikasi yang kita bangun dengan orang tua ini menjadi salah satu solusi, salah satu solusi untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas minat belajar siswa itu lebih baik. Oh, itu ya. Jadi intinya dari permasalahan yang ada ini merupakan salah satu solusi tadi yang dikatakan sama Iman adalah intinya komunikasi antar berbagai belah pihak. Mulai dari pihak sekolah, anak itu sendiri, bahkan yang paling penting adalah dengan orang tuanya. Itu yang paling penting, gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Iman atas bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat rekan-rekan di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.